Baik, selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Salvi Rafa. Di sini saya bertugas sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Nah, gimana nih kabarnya? Kabarnya baik. Kabarnya baik, alhamdulillah. Oke, di sini aku bakal cek konfirmasi terlebih dahulu ya. Apakah betul dengan Kakak Fiska Betul. dengan umur 25 tahun? Oh ya. Nah, oke. Nah, keluhannya apa nih yang saya sampai bisa buat datengin aku untuk konsul di sini? Pertama itu aku mudah lelah. Terus kadang juga suka sesak napas sama berat badan tuh naik terus. Oh iya, oke, di sini tadi kan aku udah sempet dapat datanya untuk berat badan dan tinggi badan. Kan tadi sudah sempat dicek untuk berat badannya itu di angka 70 kilo dan juga tinggi badannya 158. Apakah betul? Betul. Apakah berat badan ini kayak emang udah stabil 170 atau baru kali ini naiknya nih? Naik sih. Oh, naik ya, berarti ini ada kenaikan gitu. Kenaikannya kira-kira dari bulan lalu atau kayak langsung tiba-tiba signifikan langsung segitu? Dari bulan lalu. Oh, berarti pelan-pelan gitu Iya. ya. Oke, nah di sini kan tadi kita dapat berat badan dan tinggi badan. Di sini jadinya kita bisa tahu nih status gizi kakaknya dengan IMT. Nah, IMT itu adalah indeks massa tubuh. Apakah pernah dengar sebelumnya? Belum. Ya, jadi indeks massa tubuh ini adalah untuk menghitung status gizi dari kakaknya, yang dimana itu adalah perbandingan dari berat badan dan tinggi badan. Nah, di sini kan untuk perbandingannya itu kita dapatkan di angka 28. Nah, yang dimana di Kemenkes itu kalau 28 itu sudah melebihi dari cut off-nya atau batas ambangnya, yang dimana batasnya itu di angka 27. Nah, 27 ini udah disebut obesitas. Nah, jadi di sini kakak sudah termasuk di obesitas seperti itu. Mungkin kakaknya pola makannya gimana nih hari-hari? Mungkin kayak dari pagi makannya apa, lalu siang makan gimana? Kalau sehari itu 3 kali sehari makannya. Itu karbohidrat semua nasi. Terus lauknya ayam sih, ayam daging, ayam itu digoreng tepung gitu kayak KFC, McD gitu, junk food jadinya. Terus sayur sih jarang ya makan sayur, buah juga jarang. Lebih banyak ke cemilan, snack manis-manis gitu. Oke, berarti tadi suka makannya ayam Yang tepung-tepungan Iya. atau ayam goreng gitu ya. Mungkin aku mau konfirmasi lagi juga untuk porsinya. Nah, di sini kakak mungkin bisa pilih salah satu porsinya. Kira-kira kakak biasanya makan porsinya di yang porsi A, B, atau C setiap sekali makan? Yang A sih. Yang A. Iya. Yang A ini, dan sukanya dada ayam ya? Iya. Terus suka nggak sih kalau makan ayam tapi dia kayak dikukus atau dia direbus gitu? Enggak sih, digoreng paling. Sukanya digoreng karena mungkin lebih gurih kali ya dari kakaknya gitu. Berarti makannya selalu 3 kali sehari. Nah, dari 3 kali sehari itu kan pasti suka ada selingan nih di antara pagi dan siang. Kakak suka nggak makan kayak snack gitu? Suka sih, paling kayak yang ganjel-ganjel gitu, kayak kentang goreng. Oh, goreng-gorengan juga Iya, ya. kentang goreng. Oke. Terus apalagi tuh Terus biasanya? apa ya, kayak pempek. Apalagi ya, jajan-jajanan kayak risol, Waduh. tahu goreng, yang Oke. gitu-gitu lah, bakwan. Oke, intinya asin ya. Iya. Asin dan digoreng. Oke. Itu biasanya berapa tuh porsinya sekali makan risol? Kayak satu risol atau dua, 3 risol. Oke, tadi kita udah lihat pola makannya itu seperti itu. Nah, aku boleh tahu nggak keseharian kakaknya hari-hari itu gimana sih? Kayak kakak bekerja kah? Bekerja. Oke, itu gimana nih? Kayak dari pagi, dari 9 to 5, kerjanya cuma di kantor, depan laptop, tuh gimana nih? Iya, dari misalkan saya masuk tuh jam 9 ya, sampai jam 5 sore itu duduk aja di laptop. Terus untuk jalan kaki itu juga jarang, karena kan
kantor naik transportasi umum ya. oke, Terus ya oke, udah jadi oke. duduk terus gitu seharian. Gitu. Nah mungkin kayak sekarang kan lagi hits nih kayak olahraga padel. Tapi kakak ikut nggak sih kalau ada event-event kayak gitu? Enggak sih, soalnya padat juga kan sampai sore Padet. Oh, kerjanya. Oke, berarti emang kerjaannya sukanya kalau habis pulang kerja itu juga langsung pulang. Iya, langsung pulang. Pulang dan tidur gitu ya. Istirahat. Terus kalau weekend biasanya ngapain? Kayak jalan-jalan ke mall gitu? Atau kayak di rumah aja pesen GoFood atau apa? Paling mah di rumah nonton gitu. Terus ya gitu-gitu aja lah. Oh gitu gitu. Oke. Ya. Nah, tadi kita kan udah tahu nih kakaknya pola makannya tuh sukanya goreng-gorengan, terus juga porsinya juga lumayan besar ya untuk sehari-hari, dan juga pola aktivitasnya itu cuman suka rebahan dan juga ya palingan selalu berkontinu lah. Udah terjadi begitu saja. Nah, menurut kakak itu aktivitas yang baik atau buruk dengan keseharian kakak seperti itu? Buruk sih. Buruk. Yang baik tuh sebenarnya gimana sih? Banyakin olahraga. Banyak olahraga. Terus makanannya dikontrol. Sama ya itu. Nah iya itu benar banget. Tadi kan kita juga udah cek nih dari IMTKK bahwa hasil asesmen tuh menyatakan bahwa kakaknya sebenarnya obesitas. Tapi obesitas ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga itu untuk kesehatan jangka panjang. Karena kalau kita biarin aja, itu tuh risikonya itu bisa meningkat untuk beberapa penyakit serius seperti diabetes mellitus. Pernah dengar? Diabetes mellitus, terus stroke. Masa ngobrol sih? Itu bisa jadi ya obesitas ini bukan hanya untuk soal penampilan, tapi juga itu untuk kesehatan jangka panjang itu juga cukup serius karena risikonya tuh bisa beberapa kayak diabetes, stroke, penyakit jantung, dan juga gangguan pencernaan gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita mengurangi risiko tersebut? Dengan cara kita juga harus aware sama diri kita, tubuh kita, apa yang harus kita lakuin jadi juga seperti itu. Nah, menurut kakak harus berubah nggak sih biar kakak nggak kena risiko-risiko jangka panjang, risiko-risiko penyakit tersebut? Apalagi kakak punya mimpi nggak sih? Pasti kayak apa gitu ke Korea gitu kak? Ya sih, harus berubah sih. Ya kan, harus berubah. Jadi gimana nih kakak siap nggak untuk sekarang kita sepakatin bahwa kita akan berubah bersama-sama, kita atur. Menurut aku kita tuh nggak ada kata telat, karena kalau kita bisa berubah sekarang, why not gitu. Kakak siap gak nih untuk berubah? Insya Allah siap. Siap. Kita mulai dari awal-awal, kita mulai pelan-pelan. Kita nggak langsung harus kayak kakak harus makan cuman 800 kalori, nggak gitu kak. Kita pelan-pelan. Mungkin yang bisa kita lakuin itu seperti tadi kan kakaknya jarang melakukan aktivitas fisik, yang dimana kita tuh sebenarnya setiap hari harus melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang sebanyak 30 menit dalam sehari. Nah kakak bisa aja cuman kayak jalan kaki keluar rumah, terus habis itu pulang, itu nggak apa-apa banget. Ataupun kakak suka nyuci ngepel gak? Enggak sih. Oh enggak ya. Nah sebenarnya ada mbak. Sebenarnya itu juga bisa dilakukan aktivitas fisik karena kayak tubuh kakak tuh bekerja. Nah mungkin bisa dilakukan seperti itu. Atau kakak sekarang bisa nih jalan, mungkin naik Transum yang biasanya langsung naik Gojek dari stasiun, kakak bisa nih jalan kaki dari stasiun menuju kantornya. Deket nggak kak biasanya? Lumayan sih. Lumayan ya. Nah karena lumayan itu kakak coba sekarang kita mulai dari jalan kaki dan dari situ. Nah pola makan ini mungkin untuk kakak apa sih yang harus diubah dari pola makannya? Kurangin yang berminyak-minyak itu. Kurangin minyak-minyak. Iya, banyakin sayur buah. Sama nyemilnya dikurangin kali ya. Iya boleh. Nah sebenarnya untuk nyemil tuh nggak apa-apa kak, cuman porsinya tuh harus dikurangi. Tadi kan kakak bilang 3, sebenarnya untuk 1 pun cukup, karena nyemil itu hanya kayak nggak harus dengan porsi yang banyak seperti itu. Nah untuk dietnya sendiri kakak pasti dengar diet itu kayak ketat banget gak sih? Sebenarnya diet itu artinya pola makan. Nah pola makan kakak itu mungkin bisa dibenarkan mungkin dengan cara 3 kali dalam sehari dengan porsi yang cukup sesuai dengan tubuh
kebutuhan kakak. Terus juga bisa dikurangi juga kayak lemak-lemaknya, mungkin yang biasanya makan gorengan kita coba ke ayam yang diungkep, mungkin dijadiin kayak pepes gitu kan, itu kan lebih rendah lemak kan, tidak memakai minyak juga. Terus mungkin untuk snacknya kakak ubah dengan makan buah-buahan atau sayur-sayuran. Suka nggak kalau buah dan sayuran? Enggak sih. Aduh, mungkin coba dulu kali ya, kayak buah-buah yang tinggi serat seperti mungkin kayak buah naga, kan warnanya cantik ya sih, kakak pasti harus coba itu karena itu baik untuk kesehatan kakak. Nah, gimana nih, udah siap belum buat berubah menurut kakak? Udah siap nih. Oke, jadi mungkin aku bakal jelasin juga kenapa kakak bisa terjadinya obesitas, karena ternyata energi intake sama energi output kakak tuh tidak seimbang, yang dimana sebenarnya kalau kakak makan segitu, berarti yang harus dikeluarin itu juga segitu. Nah, yang dikeluarin tuh sebenarnya tuh bisa kayak dari keringat gitu loh, kayak kakak cuma jalan kaki atau melakukan aktivitas fisik apapun seperti itu. Nah, jadi makanya kita harus aware juga apa yang kita makan. Dan juga kakak suka ini nggak, kalau beli makanan di supermarket kakak suka lihat informasi nilai-gizinya gitu? Iya sih. Nah ya, nah itu sekarang juga bisa lebih aware lagi, diperhatikan lagi kalorinya, natriumnya gitu. Karena juga kakak kalau natrium kita tinggi dan kita memiliki pola makan yang gak sehat, kita juga bisa terjadinya hipertensi, yang dimana nanti itu natrium itu akan resistensi dengan air sehingga nanti akan menaikkan tekanan darah sehingga bisa terjadi hipertensi. Nah, jadi sangat penting nih untuk menjaga berat badan normal kakak dan juga kesehatannya untuk lebih optimal. Nah, jadi biar total energinya yang dikeluarkan itu untuk fungsi fisiologisnya itu dan juga aktivitas fisik itu dapat terjalan dengan baik. Jika asupan itu melebihi output seperti kakak yang lakukan, itu tuh akan menjadi penambahan berat badan. Nah, makanya mungkin kakak pola makannya baru berubah kali, makanya berat badannya naik tiba-tiba, kayak mungkin kakak stres, jadi ya stress eating, kakak makan mulu gitu. Mungkin ada kendala lain mungkin yang kakak rasakan sehingga bisa terjadinya penaikan berat badan. Mungkin stres kerjaan kali ya. Mungkin stres, oke. Iya. Gitu, mungkin itu sih yang harus dicek juga, karena itu juga ada kaitannya juga sama tubuh kita. Kalau stres kita membutuhkan kayak dopamin gitu, mungkin kakak makanya membutuhkan makanan juga, itu makanya memicu kenaikan berat badan seperti itu. Jadi menurut aku kakak nanti kita bakal evaluasi lagi 2 minggu lagi untuk mengetahui perubahannya. Dan juga mungkin kakak juga bisa mulai dari hal-hal kecil aja, kayak nanti turun naik Oke, nanti kakak bisa berubah dulu, kecil-kecilan dulu ya kakak. Mungkin nanti makannya dibatasi. Kakak suka kukus-kukusan nggak? Kan sekarang lagi hype juga nih, kalau lagi orang mau kerja suka tiba-tiba ada orang yang jualan kukus-kukusan. Kakak suka nggak sih? Paling jagung sih. Nah, itu boleh banget kak. Jadi kan mungkin bisa sarapannya kayak goreng-gorengan, sekarang kita ubah dulu ke kukus-kukusan seperti itu gitu. Terus ntar porsinya juga kecil dulu aja, mungkin kayak biasanya berapa centong kak kalau nasi? 3 sih. Kayak gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kan harus dikurangi kan sekarang. Dan juga kayak ayam tadi itu juga, suka tahu gak? Tahu, tempe. Suka. Nah, ya itu protein nabatinya juga gitu. Jadi seperti itu sih kak. Lemak-lemaknya juga kurang-kurangi makan padangnya kak kalau lagi istirahat gitu. Mungkin seperti itu sih kak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Cukup sih sepertinya. Cukup, baik. Terima kasih Kak Fiska. Semoga 2 minggu ke depan akan bertemu lagi dengan saya dengan tubuh dan juga kondisi yang lebih sehat gitu. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Fiska. Terima kasih dokter. Terima kasih. Dadah.